Selamat siang Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 22 Bengkulu Tengah. Saya selaku calon guru penggerak di angkatan 6 ingin mensosialisasikan dan sedikit berbagi ilmu dengan Bapak guru di sini. Bukan berarti saya hebat atau saya ilmunya lebih dari Bapak Ibu, tapi ini yang sudah saya dapatkan selama beberapa bulan mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi apa salahnya saya berbagi. Kemudian juga karena saya tidak bisa bergerak sendiri, tentu saja memerlukan Bapak Ibu untuk melakukan perubahan di sekolah kita. Bapak Ibu, perubahan apa yang akan kita lakukan di sekolah? Pembiasaan baik seperti bersalaman ketika datang dengan anak-anak bersalaman. Kemudian pembiasaan yang lain, kemarin kita sudah melakukan sholat zuhur berjamaah. Setiap hari Jumat kan kita ada program yasinan yasinan dan kebersihan, itu satu pembiasaan baik. Jadi pembiasaan baik itu sebenarnya sesuatu yang baik yang kita lakukan sehari-hari dengan murid kita. Misalnya kebersihan kelas, atau mereka sedang bermain-main disuruh mengungut sampah. Nah, itu satu pembiasaan baik yang kita lakukan bersama-sama. Kemudian pembiasaan baik berikutnya Bapak Ibu, anak-anak itu sekarang ada kodrat zaman. Jadi alangkah baiknya jika pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu mengikuti kodrat zaman. Jadi jangan lagi ketinggalan, kita cuma fokusnya ke buku. Cobalah cari sumber-sumber bacaan yang lain. Atau sudah ada beberapa teman-teman kita yang buat video pembelajaran seperti Pak Hafiz, mungkin sudah ada di YouTube-nya, atau Pak Anton ya. Nah, itu satu inovasi yang bagus kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian banyak lagi inovasi yang lain yang sudah saya terapkan juga, memakai quizzes atau memakai sumber-sumber dari YouTube. Boleh kita lakukan ke anak. Dan apa buktinya anak-anak lebih tertarik dan lebih cepat menangkap? Boleh ibu-ibu coba. Kemarin saya sudah tawarkan, ibu-ibu ada yang mau pakai quizzes enggak? Saya udah buat kelasnya. Itu quizzes bisa kita dari rumah, anak-anak mengerjakan di sini, kita bisa kontrol. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang lebih paham dari saya. Itu satu contoh aja. Bapak Ibu, di sini saya mau menjelaskan tentang budaya positif. Itu sebenarnya tugas saya, yaitu aksi nyata untuk sosialisasi mengenai budaya positif. Yang mau saya tekankan di sini ada dua. Yang pertama yaitu keyakinan kelas, dan yang kedua itu adalah segitiga restitusi. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama murid-murid kita untuk menciptakan satu keyakinan kelas yang harus murid patuhi. Nah, ini contohnya. Terutama untuk wali kelas, kita guru mata pelajaran ini harus dibuat juga. Jadi kita membuat kesepakatan kelas dengan siswa dengan membuat kata-kata positif Bapak Ibu. Contohnya, disiplin waktu, kemudian saling menghargai dan berkata sopan, berdoa sebelum memulai pelajaran, tidak membeda-bedakan teman, kemudian setelah melakukan tugas sesuai yang diberikan. Kata-kata yang ada pada keyakinan kelas harus kata-kata positif. Jadi tidak boleh jangan. Misalnya jangan ribut di kelas, nah, tidak boleh. Jadi kata-katanya diganti. Contoh yang lain lagi. Nah, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Nah, kalau kata-kata negatifnya kan tidak boleh mengotori kelas. Nah, itu diganti. Selalu menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Sering kita tidak boleh berantem sesama teman. Nah, itu tidak boleh dipakai. Jadi katanya diganti saling menghargai dan menghormati. Jadi nanti setelah saya menyampaikan ini, saya harap wali kelas membuat kesepakatan kelas ini ya, atau keyakinan kelas ini, posternya. Nah, seperti ini. Keyakinan kelas 9C, wali kelasnya siapa. Nah, apa saja keyakinan kelas atau kesepakatan yang kita sepakati dengan siswa, dibuat posternya dan ditempel di kelas masing-masing untuk wali kelas. Bapak Ibu, di pembelajaran kurikulum merdeka kita tidak boleh ada hukuman untuk anak. Nah, ini satu dilema. Kita tidak boleh menghukum anak. Nah, kemudian kita juga tidak boleh memberi sanksi yang tidak sesuai dengan tidak logis maksudnya. Seperti jam pelajaran Pak Jum misalnya ya. Anak terlambat masuk padahal orang sudah mulai belajar kejauhan. Nah, anak itu tadi misalnya Pak Jum suruh misalnya suruh membersihkan WC. Nah, itu kan tidak sesuai dengan pelajaran Pak Jum.
Nah, seharusnya anak itu tadi Pak Haji menghukum dengan mengelilingi lapangan, misalnya dua keliling. Itu bukan hukuman, karena anak tadi tidak ikut pemanasan, jadi harus diganti dengan mengelilingi lapangan sebagai pemanasan. Nah, jadi harus sesuai. Kemudian satu lagi, tidak ada penghargaan Bapak Ibu, tidak ada hadiah. Jadi kita kan sering kan, anak-anak siapa yang hafal nanti dapat permen misalnya gitu, adik-adik. Atau anak-anak yang nanti jual satu dapat buku. Nah itu tidak boleh lagi di kurikulum Merdeka nanti. Jadi itu tidak dianjurkan lagi. Jadi bukan berupa hadiah, tapi berupa dorongan. Jadi anak-anak didorong atau dimotivasi. Nah kita memberi hadiah itu Bapak Ibu, bagus misalnya si Ani membuat PR nilai 10. Ada anak-anak yang mendapat nilai 2, mendapat nilai 3. Bagus Ani, ini hadiah untuk kamu, bagus sekali. Ani, tepuk tangan untuk Ani baik sekali. Itu satu penghargaan untuk Ani yang bagus. Tapi menghukum anak-anak lain yang nilainya 2, 3 tadi. Jadi menghukum anak yang nilainya 2, 3 tadi, anak-anak tidak berkembang lagi. Sudahlah Ani lah yang pintarnya, sudahlah Ani lah yang bisa ya. Nah, jadi itu tidak dibolehkan lagi. Nah, jadi ketika ada Ani yang dapat 10, anak-anak yang dapat 2, 3 tadi diberi dorongan. Nah, kalian harus seperti Ani, bisa seperti Ani. Nah, tergantung Bapak Ibu cara penyampaiannya dengan anak-anak. Yang penting tidak ada hadiah di situ, tetapi adanya dorongan. Karena tidak ada hukuman dan keyakinan kelas sudah kita buat, tercipta segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Jadi poinnya apa? Yang pertama, kesepakatan kelas tadi. Jadi kita harus membuat dulu kesepakatan kelas. Sebenarnya kesepakatan kelas itu bukan wali kelas saja, saya udah buat ya, huruf bahasa Inggris. Kemudian poin yang kedua yaitu jujur, anak jujur mengakui kesalahan. Yang ketiga, anak merasa nyaman. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini semuanya anak harus merasa nyaman, harus merasa bahagia. Nah, jadi ya kalau anak nyaman mungkin guru juga nyaman. Tapi memang bentrok dengan berbagai nilai yang sudah kita terapkan bertahun-tahun di kelas ini. Apa nanti ke depannya? Tentu saja jawaban anak itu, saya mau menjadi orang sukses, orang yang bisa menghasilkan uang. Nah, kalau kamu ingin menjadi orang seperti itu, maka apa yang harus kamu lakukan dengan PR kamu ini? Nanti dia sendiri yang akan jawab. Saya akan mengerjakannya lagi, kemudian saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kata yang terakhir itulah yang Bapak Ibu pegang, boleh dicatat. Jadi anak-anak menyadarinya sendiri, bukan kita yang memaksanya. Jadi kita mengiring anak-anak untuk menyadarinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja karena hari sudah siang. Terkait segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ke Jackson dengan Yos. Nah, memang boleh ditengok, ini contoh aja. Ini dua ya, Jackson tidak membuat PR, yang kedua Yos tidak memakai kaos kaki. Nah itu skenario permasalahannya ya. Tidak membuat PR yang telah ditugaskan. Karena di sana itu, karena di sana tadi saya dengar ada apa namanya keyakinan kelas kesepakatan kelas Ya. Itu kalau dilihat dari situ itu kalau apakah ini berlaku untuk mata pelajaran, kalau kelas ini biasanya untuk wali kelas yang lebih tepatnya.
Tapi kalau untuk guru mata pelajaran, apakah pas bisa dimasukkan ke sana atau hanya kita buat sendiri peraturan kelasnya? Itu saja. Saya untuk tanggapi aja Pak Ben ya. Tadi saya udah bilang kalau di SD kita kelas ya, karena memang guru kelas. Nah, untuk ini tadi saya minta kesepakatan kelas dari wali kelas. Tapi sesungguhnya kita guru harus membuat itu masing-masing. Nah, jadi itu tergantung Bapak Ibu. Mau mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh wali kelas, boleh, monggo. Nanti kan wali kelas menempelkan. Oh ini kesepakatan kelas kami. Nah, boleh kita sebagai guru mata pelajaran mengikuti itu. Atau kita membuat sendiri. Mungkin Pak Ben mau menampakkan yang lain. Asal jangan menggunakan kata-kata yang tadi Pak Ben. Hindari kata-kata jangan ribut kelas. Boleh. Diubah menjadi kalimat yang positif. Boleh, Pak Ben buat sendiri boleh. Nanti disampaikan ke anak. Jadi kalau anak melanggar ini nanti sanksi logisnya ini. Terima kasih. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kastawi MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Bengkulu Tengah. Dalam hal ini sedikit ingin menanggapi terkait dengan calon guru penggerak yang berada di SMP Negeri 22 Bengkulu Tengah yang bernama Ibu Rida Marleni MPD. Diskriminasi budaya positif sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rida tadi, tentunya wajib bagi kita rekan-rekan guru semua untuk sama-sama mendukung dan sama-sama melaksanakan agar budaya-budaya positif tersebut dapat dibiasakan dan menjadi pembiasaan baik di sekolah kita tentunya. Harapannya mudah-mudahan dengan pembiasaan budaya positif ini, budaya baik ini akan merubah akhlak bagi anak-anak kita untuk menjadi yang lebih baik ke depannya, dan tentunya di situ juga membawa perubahan-perubahan baru ke arah yang lebih baik ke depannya bagi generasi penerus bangsa yang ada di Desa Tanjung Braman. Sekian, terima kasih sedikit tanggapan dari saya terkait dengan budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.